Hai guys, ada nggak dari kalian yang merasa kalau perjalanan berangkat dan perjalanan pulang memiliki waktu yang berbeda? Perjalanan berangkat terasa sangat lama, sedangkan perjalanan pulang terasa sangat cepat. Atau malah sebaliknya, perjalanan berangkat terasa sangat cepat, sedangkan perjalanan pulang terasa sangat lama. Buat aku, saat kemarin liburan ke Jogja, perjalanan berangkat itu terasa kayak lama banget. Berkali-kali aku harus ngecek jam berapa sekarang, berapa jam lagi kita sampai, berapa stasiun lagi yang harus kita lewati. Dan saat pulang, justru aku sangat menikmati perjalanan. Aku bisa scroll HP, video perjalanan, ngobrol sama teman, dan tiba-tiba udah sampai. Dari kalian, ada nggak yang pernah mengalami hal tersebut? Perbedaan waktu berangkat dan waktu pulang itu membuat aku berpikir, apakah hal ini cuma perasaanku saja atau ada penjelasan ilmiahnya ya? Nah, setelah aku ulik, ternyata fenomena ini itu ada sebutannya loh, istilahnya return trip effect. Maksud dari istilah ini apa sih? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, mari kita bahas. Fenomena return trip effect ini ada kaitannya dengan cara otak manusia bekerja. Cara kerja otak kita ternyata unik. Dia nggak cuma ngerekam waktu dari jam aja, tapi juga dari objek. Contohnya, pas kita lagi di jalan, otak bakal ngerekam benda apa aja yang kita lihat. Kayak pemandangan, gedung-gedung, kopdar merah putih, dan lain-lain. Nah, otak kita bakal ngerekam dan memproses semua memori itu. Makanya pikirannya jadi capek dan ngerasa kayak udah lama banget di jalan. Tapi menariknya, fenomena return trip effect nggak sesimpel itu. Ada penelitian dari Van de Ven dan kawan-kawannya di tahun 2011 yang mencoba mencari tahu sebenarnya efek ini terjadi karena kita udah familiar sama jalan yang dilewatin atau ada alasan yang lain. Mereka ngelakuin beberapa eksperimen, mulai dari perjalanan naik bus, naik sepeda, sampai ada juga peserta yang cuma nontonin video perjalanan dan hasilnya cukup mengejutkan. Sebagian besar dari peserta ngerasa bahwa perjalanan pulang terasa lebih pendek dan pas rute pulangnya dibuat beda, efek ini ternyata masih muncul. Jadi, bukan cuma karena kita udah hafal jalan aja. Van de Ven dan kawan-kawannya akhirnya menemukan kemungkinan lain, yaitu adanya ekspektasi. Ekspektasi? Gimana tuh maksudnya? Gini sob, pas kita berangkat, biasanya kita punya bayangan sendiri soal berapa lama waktu yang bakal kita habisin di jalan. Misalnya nih, kita mau on the way ke Jogja, naik mobil di Maps ternyata waktu tempuhnya sekitar 4 jam. Karena kita udah ada ekspektasi bakal ngabisin waktu 4 jam di jalan, kita jadi mikir bakal ngapain aja ya selama di perjalanan dan ujung-ujungnya bosan. Nah, pengalaman ini kemudian mengubah ekspektasi kita. Pas perjalanan pulang, kita udah punya gambaran kalau perjalanan tadi ternyata selama itu. Jadi, ekspektasi kita pun ikut berubah. Dan ketika perjalanan pulang ternyata selesai sebelum waktu yang kita bayangin, otak kita langsung merasa kayak, kok cepet banget? Padahal secara waktu nyata, perjalanan pergi dan pulang bisa aja sama persis. Jadi, yang berubah bukan waktunya. Yang berubah adalah ekspektasi kita terhadap waktu tersebut. Tapi,
Ada pendapat lainnya nih, kalau menurut penelitiannya Charlton dan Starkey di tahun 2013, mereka menganggap fenomena ini tuh nggak nyata. Mereka juga ngelakuin beberapa eksperimen menggunakan driving simulator. Kayak yang di time zone gitu mungkin ya. Rutenya juga dibuat mirip kayak jalan raya beneran. Dan pesertanya diminta bolak-balik lewatin rute yang sama. Jadi mereka bisa ngebandingin waktu berangkat versus waktu pulang. Dan hasilnya ternyata nggak ada bedanya, alias perjalanan pulang itu sebenarnya nggak terbukti lebih cepat. Di salah satu sesi, perjalanan pulang memang sekitar 3,8 detik lebih cepat. Tapi dibanding total perjalanan yang sekitar 7 menit 45 detik, selisihnya kecil banget dan secara statistik nggak signifikan. Jadi, dari semua penelitian tadi, kita bisa ngambil satu kesimpulan sederhana. Fenomena return trip effect terasa bukan karena perjalanan pulang yang beneran lebih cepat, bukan juga karena jalannya jadi pendek, tapi yang berubah itu cara otak kita mempersepsikan sebuah perjalanan itu. Gimana kalian, tim berangkat atau tim pulang yang terasa lebih lama? Komen di bawah ya.